Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada malam hari ini, kita akan memulai pertemuan pertama dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Bapa Kami yang Maha Adil. Dalam situasi pandemi saat ini, semua kita mengalami kesulitan, tetapi di dalam kesulitan pun kita harus memperhatikan orang lain. Bagaimana kita bisa kuat dalam kesulitan, tetapi juga harus memperhatikan orang lain? Jawabannya ada di dalam doa Bapa Kami. Dalam Injil Matius bab 5-7 dalam khotbah di bukit, Yesus menyebut Bapa sampai 17 kali. Maka Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana hubungan relasi yang begitu erat dengan Allah, kita sebagai anak-anaknya. Begitu juga hubungan kita dengan sesama yang juga adalah anak-anak Allah, maka kita pun bersaudara. Mengapa Yesus mengajarkan doa Bapa Kami? Ada dua hal. Yang pertama, agar kita tidak menjadi orang yang munafik. Yang kedua, agar kita tidak berdoa bertele-tele, karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Bisa kita lihat di dalam Injil Matius bab 6 ayat 5, ayat 7 dan ayat 8. Di dalam doa Bapa Kami ada 7 permohonan dengan 2 fokus. Fokus yang pertama adalah kepada Allah. Namamu, kerajaanmu, kehendakmu. Yang kedua, yang dibutuhkan manusia, berilah kami, ampunilah kami, janganlah masukkan kami, dan bebaskanlah kami. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak yang terkasih, kita masuk kepada ulasan doa Bapa Kami yang bisa kita lihat dalam Injil Matius bab 6 ayat 9 sampai 13. Doa Bapa Kami mengajarkan kita agar bersikap adil dengan orang di sekitar kita. Yang pertama, Matius 6 ayat 9. Bapa Kami di surga, dikuduskanlah namamu. Yesus menyebut Bapa itu Aba, bahasa Aram, yang menunjukkan relasi yang erat. Nah, kami yaitu komunitas umat beriman yang disatukan dalam ikatan istimewa dengan Allah. Jadi kita semua adalah saudara. Allah adalah kudus, jadi kita juga diharapkan kudus dengan perbuatan karitatif, tindakan adil, penyembahan sejati, dan hidup yang baik. Yang kedua, Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Secara definitif artinya akhir zaman. Tetapi yang kita bicarakan adalah saat ini Allah merajai hidup kita, bukan kita yang menguasai Allah. Sehingga kita merasakan betul-betul keadilan, kedamaian, sukacita, dan keselamatan penuh. Nah, datangnya bukan tiba-tiba, tetapi seperti biji sesawi di dalam Lukas 13 ayat 18-19. Dan bagaimana ditemukan, yaitu seperti harta terpendam. Silakan baca dalam Matius 13 ayat 44-46. Nah, Yesus mengajarkan kita menyerah pada kehendak Allah. Dan jangan berburuk sangka karena Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan tidak saja jasmani, juga rohani, yaitu tubuh Kristus saat Ekaristi.
Saat pandemi ini, kita tidak menerima tubuh Kristus secara langsung, tetapi secara rohani. Jadi kita diminta memohon secukupnya, bukan untuk masa yang akan datang, tetapi untuk saat ini. Kita juga harus tetap ingat dengan yang lain, tidak menjadi serakah dan egois. Yang keempat, Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagian ini pusat dari doa Bapa kami. Bapa yang Maha Pengampun mengampuni kita yang berdosa asal kita mau bertobat sungguh-sungguh atau metanoia. Tetapi kita juga dituntut mengampuni sesama. Dan ini bagian yang sulit. Ingat Matius 6 ayat 14 sampai 15. Jika kamu mengampuni dan seterusnya ya kita baca. Lalu pengampunan itu adalah wujud dari kasih. Jadi jangan berhenti sampai diri sendiri. Inilah bentuk keadilan dari Bapa. Kita juga sering menyakiti, jadi bukan kita saja yang disakiti. Yang kelima, Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, bagian ini permohonan yang sangat dalam. Yang jahat itu berarti ganda. Si jahat yaitu si penggoda, si pencoba, dan si penuduh. Dan kejahatan itu adalah kejahatan alamiah, misalnya bencana, penyakit, dan kejahatan moral yaitu dosa. Kita diajak menyadari kerapuan hidup. Kita mudah tergoda dan tak berdaya dalam kejahatan. Kita memohon kekuatan melawan dosa dan kita tidak jatuh dan menjadi kuat. Cara untuk terbebas yaitu dengan menyatukan hidup kita dengan Bapa. Dalam doa komuni batin kita juga mendaraskan itu. Itulah ulasan tentang doa Bapa kami. Dan sekarang kita masuk pada butir-butir permenungan kita. Apakah kita sudah berdoa Bapa kami paling tidak setiap hari? Apakah kita sudah berjuang untuk menempatkan Allah yang kudus di atas segala-galanya dalam hidup kita? Apakah ketika kita memohon kita lebih memaksakan kehendak atau kehendak Bapa yang terjadi? Sebagai anak Bapa di surga, apakah kita juga sudah berjuang mewujudkan sifat Bapa yang adil, pengampun dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita bagikan sharing kita, lalu kemudian kita akan membangun niat bersama. Misalnya, apakah kita akan berdoa Bapa kami setiap hari, memuji kemahakuasaan Bapa, menghadirkan kerajaan Allah di bumi, memohon kehendak Allah yang terjadi bukan kehendak kita, menerima tubuh Kristus sesering mungkin, memaafkan sesama yang bersalah kepada kita, dan tidak membiarkan kuasa jahat menguasai hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak yang terkasih, mari kita masuk ke dalam sharing. Silahkan menggunakan WhatsApp group, bisa chat, bisa juga dengan rekaman langsung. Semoga apa yang kita bahas betul-betul dapat kita pahami dan kita memahami bahwa Bapa kita sungguh Maha Adil. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan anak-anak yang terkasih. Kita telah menyelesaikan pertemuan pertama pada malam hari ini. Dan mari kita lanjutkan dengan melaksanakan semua niat-niat yang kita lakukan bersama. Semoga pertemuan ini membawa kita pada pemahaman Bapa kami yang Maha Adil. Terima kasih. Tuhan memberkati.